Sejak zaman dulu, Jakarta merupakan kawasan yang menjadi langganan banjir. Bisa kita lihat dari sejarah maupun nama-nama kawasan yang ada di Jakarta, yang diawali dengan kata-kata rawa dan pulau. Kita kenal beberapa kawasan seperti Rawamangun, Rawasari, Rawabuaya, Pulau Gebang, Pulau Mas, Pulau Gadung, dan lain-lain. Awalnya, kawasan Puncak adalah kawasan hutan. Tapi pemerintah Belanda ingin mengusahakan kawasan itu sebagai kawasan perkebunan teh. Akhirnya tanaman pada hutan-hutan yang ada diubah menjadi tanaman teh. Begitu diubah, air yang meresap ke dalam tanah semakin sedikit, sedangkan air yang mengalir atau terbuang semakin besar. Dengan pesatnya perkembangan kota, muncul bangunan-bangunan baru. Di Puncak mulai bermunculan villa dan area rekreasi. Kemudian di Depok dan sekitarnya muncul bangunan sedang dan kawasan permukiman. Begitu pula dengan di DKI Jakarta yang semakin padat permukiman, mengakibatkan air yang meresap menjadi terbalik dari kondisi awal, yaitu yang meresap hanya 3-27%, sedangkan yang terbuang sebanyak 73-97%. Akhirnya persediaan air tanah habis karena tidak ada yang masuk ke dalam tanah dan justru mengalir ke drainase kota. Selain itu, dimensi drainase kota di DKI Jakarta dirancang untuk menampung debit air hujan maksimal untuk curah hujan 120 mm per hari. Sementara kita tahu bahwa hujan ekstrim juga pernah terjadi beberapa kali di Jakarta. Dalam upaya penanggulangan banjir, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya, antara lain pengerukan saluran, pembuatan waduk, situ, embung, kesiapan operasional pompa, dan lain-lain. Namun hal itu belum cukup, masih perlu adanya kolaborasi bersama masyarakat. Salah satu bentuknya adalah membuat drainase vertikal atau sumur resapan. Dengan membuat drainase vertikal, kita bisa menabung air hujan. Kalau di rumah tidak punya pekarangan yang luas, ajak tetangga sekitar untuk sama-sama membuat drainase vertikal. Salah satunya bisa dilakukan di halaman musola seperti ini. Cara membuatnya cukup sederhana. Pertama, buat lubang pada tanah. Usahakan menggali tidak sampai keluar air. Perkuat dinding sumur menggunakan bata dengan celah 1 jari. Buat saluran air masuk dari talang dan keluar menuju parit apabila kelebihan air. Isi bagian bawah drainase vertikal dengan batu koral atau kerikil. Kemudian tutup bagian atas drainase vertikal dengan plat beton dan hiasi dengan rumput atau tanaman. Nah, seperti ini kalau sedang turun hujan. Air akan masuk melalui talang dan ditampung di drainase vertikal. Air tidak langsung terbuang ke saluran kota, sehingga air pada saluran kota bisa berkurang dan tidak lagi menimbulkan genangan. Jika drainase vertikal penuh, air baru masuk ke pipa menuju saluran kota. Hal ini kemungkinan besar tidak terjadi, karena daya serap yang bagus pada drainase vertikal membuat air cepat meresap ke dalam tanah. Dengan menabung air hujan bukan hanya menuntaskan genangan, tapi kita juga bisa memiliki cadangan air saat musim kemarau. Dibutuhkan kerjasama dalam menjalankan gerakan menabung air hujan. Pemprov DKI Jakarta mengajak warga berkolaborasi untuk membuat drainase vertikal di lingkungan tempat tinggal. Yang pertama yang harus kita samakan adalah satu persepsi. Ada kata giliran kekeringan, kita seringkali mengeluh untuk adanya air. Kemudian air yang selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalir begitu sedemikian rupa. Makanya kita dorong masyarakat untuk menabung air. Dibuatlah sumur-sumur resapan. Sekarang 11 ya, baru 11 yang kita coba dengan sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu ya. Harapan yang ada di sini yaitu yang adanya peresapan ini yaitu untuk mengurangi dehidrasi banjir yang ada di wilayah yang kami alami. Walaupun tidak separah yang terjadi, namun mudah-mudahan ini juga berfungsi lebih baik ke depannya. Atau mungkin juga bisa jadi ini modal untuk ke depannya supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar dugaan dari kita semua. Tunggu apa lagi? Mari bersama kita bangun drainase vertikal untuk mengurangi banjir di Jakarta.